Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu dosen, saya Viola Dituti Aulia dengan NIM 2203 0101084. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai alur tujuan pembelajaran atau yang kita kenal dengan ATP. Nah, kelompok kami membuat ATP, yaitu nama pelajarannya Bahasa Indonesia, nama sekolah SD 003 Menes Pandeglang. Kami menggunakan fase B umumnya untuk kelas 3 dan 4 SDMI atau program paket A. Nah, adapun capaian pembelajarannya, peserta didik memiliki kemampuan berbahasa untuk berkomunikasi dan bernalar sesuai dengan tujuan kepada teman sebaya dan orang dewasa tentang hal-hal menarik di lingkungan sekitarnya. Kemudian, peserta didik menunjukkan minat terhadap teks, mampu memahami dan menyampaikan gagasan dari teks informatif, serta mampu mengungkapkan gagasan dalam kerja kelompok dan diskusi, serta memaparkan pendapatnya secara lisan dan tertulis. Kemudian peserta didik mampu meningkatkan penguasaan kosakata baru melalui berbagai kegiatan berbahasa dan bersastra dengan topik yang beragam. Contohnya ketika kita berpuisi atau membaca cerita pendek dan lain sebagainya. Kemudian peserta didik mampu membaca dengan fasih dan lancar. Kelompok kami membuat ATP, yaitu ada elemen capaian pembelajaran, kompetensi, tujuan pembelajaran, JP atau jam pelajaran, kemudian ada alur. Untuk elemen yang pertama yaitu menyimak. Capaian pembelajarannya, peserta didik mampu memahami ide pokok atau gagasan suatu pesan lisan informasi dari media audio, teks oral atau teks yang dibacakan atau didengar, dan instruksi lisan yang berkaitan dengan tujuan berkomunikasi. Kemudian, peserta didik mampu memahami dan memaknai teks narasi yang dibaca. Kemudian ada kompetensi, yaitu mendengarkan dengan baik dan memahami informasi yang disampaikan. Kemudian ada tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu memahami informasi dari sebuah pengumuman lisan di stasiun, pelabuhan, dan bandara. Kemudian jam pelajarannya yaitu 14 dan alurnya 1. Adapun elemen yang kedua yaitu membaca dan memeriksa. Capaian pembelajarannya, peserta didik mampu memahami pesan dan informasi tentang kehidupan sehari-hari, teks narasi, dan puisi anak dalam bentuk cetak atau elektronik. Kemudian, peserta didik mampu membaca kata-kata baru dengan pola kombinasi huruf yang telah dikenalinya dengan fasih. Kemudian, peserta didik mampu memahami ide pokok dan ide pendukung pada teks informatif. Selanjutnya, peserta didik mampu menjelaskan hal-hal yang dihadapi oleh tokoh cerita pada teks narasi. Kemudian, peserta didik mampu memaknai kosakata baru dari teks yang dibaca atau tayangan yang dipirsai sesuai dengan topik. Nah, adapun kompetensinya yaitu 1. Kemampuan untuk memahami pesan, ide, argumen, dan informasi yang disampaikan dalam teks yang dibaca. Penting untuk membaca secara aktif. Nah, yang kedua pada kompetensi ini yaitu mengidentifikasi poin-poin utama dan menguraikan pesan yang disampaikan secara keseluruhan. Kemudian tujuan pembelajarannya yaitu berbicara dengan pilihan kata dan sikap tubuh atau gestur yang santun dengan publik atau kamera. Nah, jam pelajarannya yang pertama tadi 8, yang kedua 10, kemudian alurnya 2 dan 3. Untuk elemen yang ketiga yaitu berbicara dan mempresentasikan. Adapun capaian pembelajarannya, peserta didik mampu berbicara dengan pilihan kata dan sikap tubuh atau gestur yang santun. Kemudian menggunakan volume dan intonasi yang tepat sesuai konteks. Peserta didik mengajukan dan menanggapi pertanyaan, jawaban, pernyataan, penjelasan dalam suatu percakapan dan diskusi dengan aktif. Peserta didik juga mampu mengungkapkan gagasan dalam suatu percakapan dan diskusi dengan mematuhi tata caranya.
Selanjutnya, peserta didik mampu menceritakan kembali suatu informasi yang dibaca atau didengar dari teks narasi dengan topik yang beraneka ragam. Nah, kemudian adapun kompetensinya yaitu 1. Kemampuan untuk berkomunikasi dengan efektif. Ini melibatkan pengguna bahasa yang jelas, diksi yang tepat, dan pengucapan yang baik. Adapun poin yang kedua, kemampuan menyampaikan pesan dengan suara yang jelas, intonasi yang tepat, dan gerakan tubuh yang sesuai juga penting dalam membangun komunikasi yang efektif. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya yaitu menemukan dan membaca kata dengan pola kombinasi huruf vokal atau diftong seperti I, au, oi, e dengan tepat. Untuk jam pelajarannya yaitu 10 dan alurnya 5. Kemudian untuk elemen yang terakhir atau yang keempat yaitu menulis. Adapun capaian pembelajarannya, peserta didik mampu menulis teks narasi, teks deskripsi, teks rekon, teks prosedur, dan teka eksposi dengan rangkaian kalimat yang beragam, informasi yang rinci dan akurat dengan topik yang beragam. Peserta didik juga mampu terampil menulis tegak bersambung. Kemudian kompetensinya untuk elemen yang keempat, 1. Menulis ini mencakup pemahaman tata bahasa, ejaan, tanda baca, sintaksis, dan penggunaan kata yang tepat. Kedua, kemampuan untuk menggunakan bahasa dengan benar dan tepat akan memperkuat pesan yang ingin disampaikan. Adapun tujuan pembelajarannya, menulis kata-kata yang mengandung pola kombinasi huruf vokal atau diftong yang disebut dengan a, i, u, e, o dengan tepat. Nah, adapun jam pelajarannya yang pertama tadi 14 dan yang kedua 15, untuk alurnya 6 dan 7. Sekian penjelasan dari saya mengenai ATP kelompok kami. Terlebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.